Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Fahril Tagizawa dengan NIM 251080202175. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan diferensial fungsi sederhana. Diferensial merupakan salah satu konsep penting dalam matematika ekonomi yang digunakan untuk menganalisis perubahan suatu variabel ekonomi terhadap variabel lainnya. Melalui diferensial, para ekonom dapat mengetahui tingkat perubahan biaya, pendapatan, keuntungan produksi maupun permintaan, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya ada penerapan ekonomi. Yang pertama itu ada elastisitas permintaan, penawaran, produksi. Terus ada konsep marginal, yaitu biaya marginal, penerapan marginal, utilitas marginal, output marginal, konsumsi marginal, tabungan marginal. Terus ada analisis keuntungan maksimum. Selanjutnya ada elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan I, maka elastisitasnya permintaannya. Terus ini dimana tak lain adalah I atau FP. Selanjutnya ada elastisitas permintaan, yaitu 1. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila. Terus kedua, permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastik uniter. Terus yang ketiga ada permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat inelastik. Terus yang terakhir ada barang yang permintaannya elastik, mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut besar persentase tertentu, maka permintaannya terhadap akan berubah atau secara berlawan arah dengan persentase yang lebih besar daripada persentase perubahanlah harganya. Terus ini selanjutnya ada contoh soal ya, yaitu fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan. Tentukan elastisitas permintaan pada tingkat harga pasar. Terus ini jawabannya. Artinya pada harga 5, jika harga naik sebesar 1%, maka permintaan suatu barang akan turun sebesar 3%. Selanjutnya ada elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi penawarannya dinyatakan dengan I sama dengan FP, maka elastisitas penawarannya ini dimana tak lain adalah I atau FP. Terus selanjutnya ada elastisitas penawaran. Yang pertama, penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat elastik. Yang kedua, penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat elastik uniter. Yang ketiga, penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat inelastik. Terus barang yang penawaran inelastik mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka penawarannya berubah atau searah dengan persentase yang lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Lanjut, ini aja ada contoh soal ya. Contoh soal, fungsi penawaran akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan. Tentukan elastisitas penawarannya pada tingkat harga pasar. Ini jawabannya sekalian. Artinya pada harga 10, jika harga naik 1%, maka penawaran suatu barang akan naik 2,8%. Ini biaya marginal. Biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 unit tambahan produk. Jika fungsi biaya total dinyatakan dengan C, di mana C adalah biaya
total dan Hi melambangkan jumlah produk, maka biaya marginalnya ini. Selanjutnya ada penerimaan marginal. Penerimaan marginal adalah penerimaan tambahan yang diperoleh berkenaan bertambahnya satu unit keluaran yang diproduksi atau terjual. Jika fungsi penerimaan total dinyatakan dengan R sama dengan FG, di mana R melambangkan penerimaan total dan G adalah jumlah keluaran, maka penerimaan marginalnya nih MR sama dengan R sama dengan DR per DG. R maksimum jika MR sama dengan 0. Selanjutnya ada contoh soal ya. Ini andaikan fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh P sama dengan 16 min 2Hi, berapakah penerimaan maksimum? Ini ada angka penerimaan total, penerimaan marginal, maksimum pada MR, maka R maksimum. Selanjutnya ada utilitas marginal. Utilitas marginal atau MU ialah utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap unit barang yang dikonsumsi. Fungsi utilitas total dinyatakan dengan UFG, di mana U melambangkan utilitas total dan Hi jumlah barang yang dikonsumsi, maka utilitas marginal ini MU sama dengan U sama dengan DU per DI. U maksimum pada MU sama dengan 0. Ini ada contoh soalnya di sebelahnya. Lanjut ke analisis keuntungan maksimum. Tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian maksimum dapat disidik dengan pendekatan diferensial. Terus baik penerimaan total R atau biaya total C sama-sama merupakan fungsi dari jumlah keluaran yang dihasilkan atau terjual Hi, maka dapat dibuat suatu fungsi baru, yaitu fungsi keuntungan N. Nilai ekstrim atau nilai optimum dapat ditentukan dengan cara menetapkan derivatif pertamanya sama dengan 0. Lanjut, ini ada analisis keuntungan maksimum ya. Nih, untuk mengetahui apakah memberikan keuntungan maksimum adalah justru kerugian maksimum perlu diuji melalui derivatif kedua dari fungsi optimum apabila. Lanjut aja, ini ada contoh soalnya. Andaikan agar keuntungan maksimum. Terima kasih, sekian yang bisa saya jelaskan materi penerapan diferensial fungsi sederhana. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.